Itu aja, Pak. Baik teman-teman, ini saya serahkan ke Pak Danu. Kita belajarnya sampai jam 3 on time. Karena nanti Pak Danu sebenarnya jam 3 dia masuk kelas lagi gitu. Jadi ini agak ini ya, meng-hire pembicara yang banyak berbicara di jam-jam puasa juga. Baik Pak Danu, silakan. Terima kasih. Ya. Oke, selamat siang menjelang sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya ya, Pak ya? Pak Eko kedengaran ya, Pak ya? Oke, perkenalkan saya Danu Wirapangestu. Di sini saya akan membimbing Anda, ya, bahasanya membimbing ya. Kita agak santai aja karena ini kalau dibuat berat nanti pada ngantuk semua soal bulan puasa. Oke. Oke, mungkin beberapa sudah ada yang familiar karena beberapa materi untuk digital marketing saya juga yang handle ya di web media. Jadi ini ada kaitannya nanti juga dengan digital marketing, tapi untuk yang beberapa yang baru kali ini masuk ke sesi saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Daniel Pangestu. Biasa kalau di web atau di Google itu biasa dikenalnya pakai nickname-nya itu Bang Danu, Bang Danu. Jadi kalau carinya Bang Danu mudah-mudahan dapat lah karena udah kita isikan di situ. Kemudian bisnis activity sekarang saya di mallcopy.com, di DNA IT Solution, dan di Web Media Training Center. Edukasi terakhir atau pendidikan terakhir di Universitas PGRI Jogja, S1 tahun 2006. Kemudian ini ada beberapa website portofolio saya dan achievement saya di bidang, ini karena kaitannya kita di bidang website, ini adalah di bidang website ya yang saya handle. Oke, apa yang akan kita bahas hari ini? Jadi ada beberapa yang akan kita bahas hari ini. Pertama tentang landing page itu sendiri itu apa sih? Kemudian pembuatannya nanti seperti apa, kegunaannya nanti seperti apa, kemudian dasar-dasar SEO-nya bisa kita optimasi seperti apa, kemudian yang terakhir nanti ada tips dan trik, ya. Oke. Kita mulai dari yang pertama dulu. Jadi sebelum kita lebih dalam lagi kepada landing page, kita ada baiknya tahu dulu website itu apa sih, ya. Jadi seperti kita ketahui kan mungkin kebanyakan tahunya website itu ya semua informasi bisa didapat di situ gitu ya. Nggak ada salahnya, tapi di sini saya lebih jelaskan dulu kepada tahapannya. Jadi website ini kan kalau kita bisa bilang sebenarnya kalau zaman dulu kan belum ada website ya. Jadi kalau zaman dulu kita dapat informasinya mungkin dari koran, dari majalah, dari tabloid gitu ya, atau dari sumber-sumber yang lain. Nah, di sini sudah digantikan dengan keberadaan website. Jadi website ini adalah kumpulan halaman yang ada pada suatu domain. Jadi kalau ada bahasa-bahasa di sini yang agak mungkin baru pertama kali didengar, nanti akan saya jelasin lebih lanjut di slide berikutnya ya.
yang ada di dalam suatu domain di internet yang dapat diakses secara luas melalui halaman depan atau biasa kita sebut dengan front page atau home page menggunakan sebuah browser. Jadi intinya kalau kita mau mengakses website atau mengakses situs itu harus ada browsernya terlebih dahulu. Browser itu kayak misalnya biasanya pakai apa? Pakai Chrome, Google Chrome misalnya, atau kalau itu di Android juga ada, atau kalau yang biasa pakai iPhone bisa ada Safari, ada juga mungkin pakai komputer pakai Mozilla, ada pakai Edge kayak gitu ya. Jadi gunakan browser itu baru kita bisa mengakses si websitenya ini. Jadi sebenarnya hampir sama seperti tabloid atau surat kabar, cuman dia bentuknya lebih digital ya, kepada digital. Nah, tahapannya sendiri seperti yang saya jelaskan di bawah ini, di bagian bawah. Jadi user dengan web browsernya dia mengakses sebuah domain. Oke. Domain ini adalah nanti alamat yang dituju. Ya, alamat yang dituju apa? Misalnya kita mau buka web media, misalnya kita ketikkan webmediacenter.com. Oke, setelah kita enter, nanti tahapan berikutnya ini akan request ke internet. Ya, internet akan mendefinisikan alamat itu tadi untuk request ke server yang menyimpan datanya si web media. Nah, dari server itu nanti dia akan respon. Jadi setelah request, ada permintaan untuk mengakses datanya, dia akan respon dengan menampilkan data dari halaman depan webnya, dikirim dulu ke internet, baru dibalikkan ke user yang meminta tadi. Gitu. Ya, tahapannya seperti itu. Ini sepertinya agak panjang tahapannya, tapi karena internet semakin lama semakin cepat speednya, ini tahapan ini hanya sepersekian detik aja, udah bisa diproses. Oke, kemudian masuk yang berikutnya ada komponennya apa aja. Jadi komponen website itu saya ambil garis besarnya aja nih ada 3. Tidaknya ada 3. Pertama, untuk membangun website kita butuh domain. Nah, tadi udah disinggung juga domain. Jadi kalau misalnya website ini kita ibaratkan rumah atau sebuah tempat gitu ya, maka domain adalah alamatnya. Jadi ketika kita mau mengakses sebuah rumah, kita mau ke rumah tertentu, kita kan harus tahu alamatnya. Gitu juga dengan domain. Jadi domain ini nanti mewakili nama tempatnya itu. Oke, jadi nanti di web kita harus daftarkan dulu domain kita, kita harus daftarkan alamat rumah kita, gampangnya seperti itu. Kemudian kalau udah seperti itu, apa yang harus diperhatikan? Berarti yang harus kita perhatikan ketika kita milih domain adalah pilih domain atau pilih alamat yang gampang diingat orang. Gitu. Tujuannya adalah ketika nanti kita memperkenalkan domain ini kepada orang, kita lebih gampang, baik itu pengucapannya, baik itu intonasinya, baik itu pemilihan diksinya, gitu ya, itu harus diperhatikan. Kemudian yang kedua ada hosting. Jadi kalau tadi domain ya alamatnya. Kemudian yang kedua hosting. Hosting ini berperan untuk nyimpan data. Jadi tadi udah ada alamatnya, udah ada, rumahnya udah ada. Cuman di dalam rumahnya itu mau ngisinya gimana gitu. Kita mau nyimpan ke dalam rumah itu kan harus pakai tempat nih, ada space-nya sendiri. Sama seperti kalau di komputer itu ada hard disk yang untuk nyimpan data. Kalau untuk website kita butuh hosting untuk menyimpan data-datanya. Jadi data nanti bisa dalam bentuk teks, dalam bentuk script, dalam bentuk gambar, video dan sebagainya. Kemudian yang ketiga komponennya ada konten. Nah, udah ada domainnya, udah ada alamatnya, sudah ada tempat penyimpanannya, tapi datanya belum kita bisa tampilkan kalau belum ada kontennya. Jadi konten ini adalah biasanya ditampilkan di sebuah website itu dalam bentuk teksnya, video, gambar, tapi dia sudah lebih terstruktur. Ya, jadi dalam bentuk yang sudah terstruktur. Oke. Nah, untuk tahapan pembuatan website sendiri itu ada 5 tahapan setidaknya. Pertama, kita nanti research dulu, planning dulu. Kita rencanakan bentuk yang nanti mau apa, isi konten yang nanti mau apa aja, itu direncanakan. Kemudian setelah itu baru didesain. Jadi planning tadi direncanai, kemudian didesain tampilannya nanti mau seperti apa, urutan-urutan pekerjaannya. Kemudian setelah itu, setelah didesain, lanjut di development, ya kita bangun dia. Setelah selesai, baru masuk ke tahapan testing. Kita tes dia. Tes untuk kelayakannya. Layak enggak? Jadi semua tombol sudah berfungsi atau tidak. Gitu ya. Semua gambar tampil dengan sempurna atau tidak. Gitu. Kalau dia sudah cocok atau sudah sesuai, baru kita launch. Baru kita launching website ini. Jadi kalau istilah launching website itu setelah melewati 3 tahapan ini, baru bisa di launch. Oke. Kemudian tahapan terakhir itu ada maintenance. Jadi website itu enggak sifatnya bukan dia kerjakan sekali langsung kita tinggalkan aja, enggak. Dia harus tetap di maintenance karena
ini kan digital, jadi siapapun bisa mengakses. Artinya secara tidak langsung setiap orang tuh punya juga kemampuan atau punya kepentingan, mungkin dia nggak semua orang suka. Oke. Mungkin juga komponen yang kita buat ada butuh nanti harus diupdate, ya, sehingga nanti kalau satu komponen udah diupdate, yang lain juga harus diupdate. Inilah makanya pentingnya maintenance. Jadi maintenance ini menjaga supaya website kita akan terus tampil secara normal, gitu ya, itu maintenance. Kemudian, nah ini persiapannya. Jadi pertama kita daftarkan dulu nama domainnya. Jadi nama domainnya apa? Misalnya kita mau cari nama domain yang belum pernah dipakai orang pastinya ya. Misal domain ini gimana ya? Misalnya kalau di belakangnya ada ekstensi .com misalnya atau .id, .web misalnya, dan lain-lain. Oke. Nah, nanti bisa kita pakai ngeceknya di mana? Bisa pakai penyedia layanan hosting atau domain yang biasa jualan. Itu biasanya mereka kasih fasilitas gratis untuk ngecek domainnya available atau enggak, domainnya tersedia atau enggak. Jadi misalnya saya cari UMKM Medan. Oke, kemudian saya cek domainnya. Nanti langsung muncul tuh. Oke, yang ID itu tersedia, harganya sekian. umkmmedan.com tersedia, harganya sekian. Seperti itu. Kemudian ekstensi-ekstensi yang lain akan ditambahkan di bawah. Nah, untuk domain ini kalau saya sarankan, kalau Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya mau buat untuk usaha, saya sarankan pakai domain yang memang kepentingannya untuk usaha atau komersil. Makanya kita pilihnya biasanya .com. Oke, atau karena target pasar kita mungkin di Indonesia, kita pakainya .id karena itu ekstensi Indonesia. Ya, syaratnya nggak susah kok, paling cuman masukkan data aja, yang penting ada dananya aja untuk bayar domainnya atau beli domain. Nah, sifatnya di sini untuk pembelian domain itu sewa, jadi sewanya 1 tahun minimal. Ya, ini biayanya ini biaya tahunan per tahun. Oke, itu yang pertama domain. Jadi nanti pikirkan dulu kira-kira kalau mau buat web domainnya apa ya, gitu ya. Yang enak diucapkan orang itu apa. Oke, kemudian yang kedua, setelah domain kita butuh juga hosting. Di sini saya buat minimal 1 giga. Kenapa saya buat minimal 1 giga? Karena lebih kepada ukuran file saat ini itu bukan seperti ukuran file pada beberapa tahun atau beberapa dekade yang lalu gitu ya. Kalau dulu mungkin flash disk 1 giga udah besar. Kalau sekarang flash disk itu bisa sampai 16 giga, 32 giga, 64 giga, bahkan udah ada yang 1 tera. Gitu. Jadi karena apa? Karena semakin ke sini ukuran filenya semakin besar. Makanya saya kalau boleh sarankan untuk web hosting ya, untuk web hosting minimal kita sewa 1 giga. Ya, minimal kita sewa 1 giga. Nah, untuk biayanya harganya itu biasanya dia minimal itu 3 bulanan gitu ya. Walaupun ada yang 1 bulanan, cuman sayang kalau kita buat website cuma untuk disimpan atau hosting cuma untuk disimpan 3 bulan, nanti saya yang bolak-balik nanti ganti hosting itu saya. Makanya lebih bagus sih sebenarnya 1 tahun, jadi tahunan. Jadi kalau misalnya kita dapat harga sekitar segini, ada 5 ribuan gini, setahun itu berarti sekitar berapa tuh? Masih di bawah 500.000 lah ya. Gitu. Jadi itu yang biaya harus kita persiapkan di awal, yaitu untuk domain dan hosting. Ya, lanjut. Nah, kemudian buat kontennya gimana? Nah, untuk buat konten, kita sarankan Anda tinggal gunakan, kalau dulu buat website ini dianggap sulit karena pembuatannya itu harus pakai bahasa program tertentu, misalnya pakai PHP gitu ya, nanti ada pakai digabungkan dengan HTML. Nah, kalau sekarang dia sudah ada yang namanya CMS. CMS itu Content Management System. Ada sebuah sistem atau sebuah aplikasi yang memang didedikasikan untuk mempermudah orang untuk posting konten. Ya, posting konten. Jadi kalau nanti kita mau buat tulisan, ya udah tinggal kita login ke dalam dashboardnya, kemudian tulisan kita mau nulis apa gitu ya, tampilannya juga bisa langsung di drag drop, mau tampilannya di atas apa, di tengah apa, di bawah apa. Oke, nah udah nanti tinggal di publish aja, udah selesai. Jadi kita nggak usah mikirin gimana cara buat websitenya, gimana develop dari awalnya, itu nggak perlu lagi. Jadi kita tinggal install aja, misalnya ini saya ambil contoh WordPress ya, karena WordPress yang paling banyak digunakan di dunia saat ini. Sekitar 80% website ya itu menggunakan CMS WordPress untuk develop basicnya.
Oke, apa aja sebenarnya konten-kontennya kalau kita buat website? Nah, ini pertama kita wajib ada yang namanya homepage nih, seperti ini, homepage. Homepage itu halaman depan. Jadi kalau kita misalnya buka halaman contoh misalnya kita di Web Media Center ya, webmediacenter.com. Halaman yang muncul pertama kali ketika kita klik link itu, itulah yang disebut dengan homepage atau halaman depan. Jadi kalau di rumah itu nampak halaman rumahnya, kita belum masuk nih, masih masuk halaman rumahnya aja. Kemudian kita mau masuk ke halaman-halaman yang lain, itu nanti bakalan kita klik link-linknya. Nah, linknya itu apa aja? Minimal sebuah website itu harus ada about page, about us biasanya, atau about me. Ya, jadi halaman yang memperkenalkan diri kita. Ya, jadi halaman yang memperkenalkan diri kita. Jadi kita itu bisa usaha, bisa pribadi, bisa perusahaan gitu ya, bisa instansi misalnya. Jadi diperkenalkan di situ di about page. Kemudian wajib juga punya namanya kontak page. Kontak page ini apa? Kontak page ini adalah informasi tentang kalau mereka menghubungi kita, kontaknya kemana. Gitu ya. Itu yang disebut dengan kontak page. Biasanya kalau judul itu ada kontak us, kontak me, gitu. Ya. Jadi ada satu halaman khusus. Nah, di WordPress nanti ada dikenal istilah post, ada dikenal istilah page. Jadi kalau post itu postingan atau artikel, kemudian kalau page itu halaman. Jadi kalau artikel itu biasanya yang dibuat untuk dikomentari orang misalnya atau di repost orang. Nah, kalau yang page ini lebih kepada sebuah halaman permanen biasanya. Tapi bisa juga kita kasih komentar. Tapi jarang sekali yang gunakan page itu untuk menambahkan komentar karena sifatnya dia lebih formal biasanya kalau untuk page. Oke, kemudian service. Service ini maksudnya apa? Jadi kita kan kalau misalnya mau buat website tujuannya apa sih? Kita kan mau memperkenalkan layanan kita itu apa. Jadi service kita apa atau produk kita apa itu harus ada di situ. Ya, jadi CMS yang baik dia bisa menghandle itu. Kemudian kita juga bisa tambahkan testimoni. Ya, kita harus bisa tambahkan testimoni untuk membuat orang lebih yakin pada kualitas dari usaha kita. Oke, kemudian frequently asked question ya, fact page itu untuk pertanyaan ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan kita masukkan di situ. Oke, ini cara garis besar untuk yang persiapannya dulu. Ini masih preparing. Nah, kemudian baru kita masuk ke landing page. Apa sih itu landing page? Jadi landing page ini adalah halaman website yang memang didesain khusus untuk mindset-nya ke marketing. Ya, jadi di halaman ini biasa ditampilkan ketika pengunjung mengakses website dari hasil pencarian berbayar. Jadi kalau saya dengar tadi dari Mbak Vika ya, targetnya adalah ketika buat Instagram, kemudian lanjutnya nanti ke sebuah landing page, memang benar targetnya adalah itu. Jadi biasanya memang diarahkan ada satu halaman khusus yang biasanya nanti informasi marketing ada di situ, promosinya ada di situ, kemudian testimoni ada di situ. Jadi orang nggak perlu kemana-mana, jadi ditangkap untuk berada di situ, sehingga nanti dia akan lakukan transaksi dari situ, berawal dari situ. Nah, bedanya apa antara homepage sama landing page? Nah, kalau homepage biasanya itu muat tampilan utama atau tampilan depannya. Sementara kalau landing page ini halaman. Jadi biasa misalnya kalau kita ada website, misalnya Web Media Center mau promosikan program profesi 6 bulan misalnya, program digital marketing, dia buat satu halaman sendiri. Nah, itu nanti bisa kita buat dalam bentuk landing page. Jadi kalau ada iklannya nanti ngarahnya bukan ke webmediacenter.com-nya, tapi ke halaman yang ada program profesinya tadi. Walaupun domain depannya nanti tetap Web Media Center gitu. Oke, itu bedanya. Jadi kalau homepage tuh gambarannya masih kayak rumahnya secara besar gitu ya. Tapi kalau landing page itu kalau kita ibaratkan kalau rumah ada kedainya, nah langsung ngarah ke warungnya itu. Jadi supaya orang bisa langsung beli situ apa aja yang ada di situ. Kayak gitu. Kemudian homepage ini biasanya halaman pertama yang dilihat di sebuah website. Sementara kalau landing page tujuannya adalah memang mendorong pengguna untuk fokus pada satu produk. Ingat, landing page ini biasa kita buat untuk fokus pada satu produk. Jadi kalau di landing page produknya banyak, itu kurang tepat. Karena itu nanti masuknya jadinya ke e-commerce. Karena landing page ini biasa untuk mempromosikan satu produk atau satu jasa tertentu.
Dan karena landing page ini sifatnya kan dia mau cepat ya, shortcut-nya lah istilahnya kita kalau kita bilang. Targetnya adalah supaya orang lekas melakukan transaksi di website melalui landing page itu. Kemudian untuk masalah tombol, jadi kalau di homepage, tombolnya itu nanti banyak tombol navigasi, misalnya ada ke halaman tentang kami, halaman ke hubungi kami, kemudian halaman produk-produk kami. Kalau di landing page, itu semua harus ditampilkan dalam satu halaman. Karena orang tidak mungkin saja orang itu tidak akan bertahan lama di website kita. Jadi harus ditangkap selama mungkin dia berada di halaman itu. Kemudian bedanya lagi yang terakhir, homepage ini biasanya etalase untuk mempelajari semua produk. Sementara kalau landing page ini tujuan utamanya adalah ngajak pengguna untuk melakukan aksi tertentu. Contoh misalnya membeli produk, dan bukan cuma membeli produk ya, ada juga yang tujuannya buat landing page itu untuk ngolek data. Jadi biasa suruh isi formulir, pernah ya. Ada buku gratis gitu ya, tapi syaratnya harus ngisi formulir, ngisi form, kita masukkan data diri. Nah, itu salah satu tujuannya digunakannya si landing page ini. Itu ya. Jadi kalau ada yang kira-kira mau ditanyakan bisa langsung di kolom chat ya, nanti saya akan baca kolom chat. Oke, contoh landing page seperti apa? Nah, ini saya ada beberapa contoh. Ada 2 aja nih, tidak banyak. Saya buka dulu ya. Oke, saya buka. Ini contohnya, ini saya share. Ini contoh, salah satu contoh landing page. Ini ya. Landing page seperti ini. Misalnya dia ada produk kecantikan nih, skincare ya, atau iyalah ya, skincare atau health product. Kemudian nanti biasanya, umumnya sebuah landing page ini harus ada menampilkan company profile-nya. Company profile itu biasanya dicantumkan di sini. Jadi profil tentang usahanya ini apa, tapi secara garis besar. Makanya biasa kita sebut dengan headline. Jadi ada headline. Kemudian ada benefit dari produknya, ditonjolkan dulu. Oke, benefit produknya atau benefit jasanya itu ditonjolkan. Kemudian lanjut lagi produk-produknya, tapi lebih kepada keutamaannya aja. Jadi misalnya ada satu produk, pilih tiga keunggulan utamanya, kemudian Anda buat di sini, di bagian sini. Oke. Kemudian tidak lupa juga kekuatannya. Salah satu kekuatan di penjualan kan kita harus ada orang yang pernah pakai produk ini kan, atau biasa kita sebut dengan reviewer atau testimonial gitu ya. Jadi kita cantumkan juga testimonialnya di bagian tengah biasanya. Jadi testimoni nggak bisa satu, bisa lebih dari satu ya, harus lebih dari satu, minimal 3 lah kalau saya bilang. Oke, ini untuk meyakinkan si konsumen bahwa produk kita diminati atau memang sudah pernah dipakai orang. Kemudian ada lagi galeri. Galeri ini biasanya kita tampilkan produk-produknya dalam gambar. Ya, tampilan produknya dalam bentuk gambar. Baik itu nanti ketika dia dipakai ataupun produk misalnya dia banyak variannya ditampilkan semua. Kemudian ini tadi ya benefitnya ditampilkan. Kemudian about us. Nah, ini tentang perusahaannya dijelasin. Oke. Jadi untuk menunjukkan bahwa terus kompetensi perusahaan itu baik, harus ada about us-nya ini. Kemudian FAQ atau frequently asked question, jadi yang biasa ditanyakan orang apa aja. Kemudian yang terakhir, nah nggak lupa nih harus ada formnya. Nah ini nanti ada 2 pilihan biasanya, mau kita kirimkan via email, atau biasanya ada juga call to action-nya untuk langsung order produk via WA misalnya. Jadi nanti di bagian bawah itu ada alamat sosial medianya, kemudian ada link-link dan sebagainya. Jadi ini untuk lebih memudahkan si konsumen. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini kira-kira? Jelas? Jelas ya? Jelas ya? Oke, saya sambil lihat dulu kolom chatnya. Dah, belum ada pertanyaan nih. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian ada satu lagi contoh. Saya mau tunjukkan supaya biar ada gambaran landing page itu harusnya seperti apa, gitu ya.
atau biasanya dalam bentuk seperti apa. Ini kalau yang tadi produk ya, kalau ini dia lebih ke jasa. Ini jasa barbershop misalnya. Barbershop kalau mau buat landing page gimana bentuknya? Ini ya, kelihatan ya. Ini barbershop. Jadi kalau jasa itu biasanya dikenalin langsung jasanya. Nah ini dia to the point aja langsung kalau jasa cukur itu berapa, kemudian jasa perawatan rambut ada berapa gitu ya, potong rambut ada berapa, kemudian kekuatan dia, botnya nanti dijelasin di sini. Kemudian lagi discover story-nya. Jadi kalau yang suka buat ada beberapa customer atau ada beberapa viewer itu suka dengan story. Biasa kita sebut dengan story copy ya. Jadi kalau yang ahli buat story itu ada baiknya juga dibuatlah sejarah dari si usahanya gitu. Jadi supaya orang lebih in touch-nya lebih dapat ya, engagement-nya juga lebih dapat. Oke, kemudian tidak lupa di sini tetap ada testimoni sama seperti yang produk tadi. Dia tetap Ya ada. udah 6 lah jadinya. Oke, dia tetap ada testimoni. Kemudian ada our gallery. Nah, untuk our gallery, nah ini foto-foto bukti lah ya, kalau kita bilang ini buktinya. Kalau tadi kan cuma kata-kata orang gitu ya, bisa dibuktikan juga dengan aktivitas Anda yang berkaitan dengan produknya atau jasanya ya. Kemudian ini ada buat aslinya frequently asked question juga. Kemudian ada untuk booking, jadi kalau ada yang mau booking, mau pangkas gitu ya, langsung book an appointment. Itu kira-kira tampilannya hampir sama ya. Jadi jam bukanya jam berapa diinformasikan di bagian bawah, sosial medianya apa aja, jadi orang bisa langsung kontak. Kemudian bisa juga get in touch-nya ke lokasinya, alamatnya ada di sana. Oke, kita balik lagi ya ke presentasinya. Kemudian kalau kita udah tahu contohnya seperti itu, kontennya apa aja sih sebenarnya? Nah, ini kalau di sebelah kanan ya, sebelah kanan ini ada saya buat ada proposition, kemudian ada call to action, ada benefit, ada social proof. Ini minimalnya ada seperti ini. Jadi proposition itu kayak pengenalan tentang produknya, jadi propositionnya. Kemudian apa penguatan Anda tuh di mana gitu. Anda memberikan solusi apa gitu. Karena kan produk ini harus ada solusinya. Solusi apa yang Anda tawarkan. Nah, itu kita buat di sini. Kemudian call to action. Call to action ini biasanya dalam bentuk tombol. Call to action itu adalah perintah kepada orang untuk melakukan sesuatu gitu ya. Panggilan untuk melakukan sesuatu. Biasanya kita dalam bentuk tombol. Bisa itu hubungi kami sekarang atau pesan sekarang atau buat janji sekarang gitu ya, tapi dalam bentuk tombol. Ini nanti kita bisa buat. Oke. Kemudian benefit keunggulan produk kita itu apa untuk menguatkannya. Kemudian social proof. Social proof ini kayak bentuk testimoni gitu ya. Jadi orang kan butuh kepastian juga atau orang butuh pembuktian bahwa produk kita ini diminati orang gitu. Gimana caranya? Yaitu kita tambahkan testimoni dari klien-klien kita yang sudah pernah pakai produk atau jasanya. Jadi kalau saya bisa kelompokkan atau saya bisa list beberapa, ada headline. Jadi headline itu di bagian atas itu kita buat supaya eye catching-nya, solusi utamanya kita letakkan di situ. Kemudian company profile, ya company profile atau about us-nya dijelasin usahanya itu tentang apa. Kemudian produk overview atau service overview, jadi daftar jasa atau barangnya kita letakkan di situ. Jadi orang bisa langsung lihat katalognya, ya tanpa dia harus meminta katalog, kita langsung tampil. Ini katalognya, ini produknya, silakan dipilih. Kemudian benefit dari si produk itu apa? Kemudian customer testimoninya, kemudian work atau produk dokumentasinya, kemudian special offer ini penting. Jadi misalnya kalau Anda lagi ada promo tertentu, ya biasanya kan kalau buat iklan pastinya harus ada promonya ya. Beli selama bulan Ramadan misalnya gratis satu kotak kurma gitu. Nah itu kan masuk ke special offer. Nah, jadi penawaran-penawaran itu sebaiknya ditampilkan juga. Jadi supaya lebih menarik. Apa yang buat istimewa? Jadi intinya gini, kalau jualan kan, kalau di web ini kan kita, kalau di landing page ini ya, tadi kan kita mau orang supaya lekas beli.
Jadi gimana caranya supaya orang lekas beli? Kasih penawaran yang memang tidak bisa ditolak dia. Jadi dia harus pesan sekarang kalau mau dapat penawaran ini. Makanya itulah pentingnya kita buat spesial offer khusus untuk orang yang datang ke landing page ini. Kemudian kontak us. Nah, ini informasi ini jangan sampai kelewat. Jadi kalau ada yang mau datang nggak sempat dia melihat, tapi dia minimal tahu lah lokasi kita di mana, ya toko kita di mana, ya tempat usaha kita di mana, dia bisa catat gitu ya. Kalau misalnya dia uh, hanya sekelebat atau memang tujuan utamanya memang untuk nyari kontaknya supaya dia bisa datang langsung. Kemudian ada sosial media info juga nggak boleh ketinggalan, sosial media information-nya. Jadi kita bisa sandingkan si landing page ini atau kita hubungkan dengan Instagram kita misalnya atau ke Facebook, Twitter, Pinterest gitu ya. Itu sosial media infonya ditampilkan. Kemudian nih ya kalau namanya call to action. Nah, terus untuk call to action biasanya kita buat tombolnya ini lebih dari satu. Biasanya kalau landing page ini ciri khasnya adalah kebanyakan kalau jual produk yang mau dibeli secara cepat, biasa di atas tuh ada tuh order sekarang. Kemudian nanti di tengah, kalau landing page-nya panjang nih sampai beberapa halaman, di bagian tengahnya itu nanti ada order sekarang juga. Nanti kemudian di bagian bawah juga ada order sekarang. Itu tujuannya adalah supaya menggrab. Jadi ketika dia pindah halaman pun tetap ada tombol order sekarang itu. Ya, itu call to action. Oke, sekarang kita akan coba langsung. Jadi di sini saya sifatnya demo karena nggak mungkin saya tungguin satu persatu ya. Jadi ini saya mau tunjukkan kalau misalnya ini case-nya adalah saya udah punya domain, saya udah punya hosting. Sekarang gimana cara saya install landing page ini dengan WordPress, kemudian gimana ngelola supaya jadi si WordPress ini jadi tampilan landing page, gitu ya. Jadi pertama yang harus saya akses adalah saya harus login ke cPanel. Jadi masuk ke nama situsnya, kemudian domainnya ya, domainnya apa, kemudian cPanel. Nah, di beberapa web hoster atau beberapa situs penyedia hosting gitu ya, ada yang gunakan cPanel, tapi ada juga yang gunakan panel lokalnya. Jadi misalnya kayak di Hostinger, kalau nggak salah, dia pakainya hPanel. Nah, nanti dia harus masuk ke dashboardnya, kemudian diklik itu, tapi tampilan utamanya, tampilan dalamnya itu hampir mirip semua. Jadi kita bisa mengelola di situ. Jadi cPanel ini apa? cPanel itu kalau kayak di komputer itu kayak kontrol panelnya. Oke. Kalau di komputer itu kayak kontrol panelnya. Jadi kita nanti bisa mengontrol semua atau mendetek semua. Misalnya kita mau install software bisa di situ. Kita mau lihat berapa space-nya lagi. Kemudian kita mau mindahin file juga bisa di situ. Kita mau buat email bisa di situ. Ya, itu cPanel, fungsi cPanel. Kemudian kalau udah masuk cPanel, kita pilih ke menu software, kemudian pilih yang WordPress Manager by Software Tools. Ini nanti sebentar lagi saya praktekkan langsung. Kemudian nanti akan masuk ke tombol install seperti ini. Ini tampilannya, nanti ya. Kemudian nanti kita install, kita tunggu. Nah nanti yang di sini yang butuh perhatian khusus adalah username dan password. Jadi ketika kita install WordPress, kita akan diminta untuk menentukan sebuah username dan password untuk masuk ke halaman dashboardnya. Ya, jadi kalau bisa username passwordnya ini buat bervariasi, dikasih khusus password ya, dikasih password yang susah dikenali orang gitu ya. Tapi kalau bisa ya tetap kita paham lah ya, kita catat lah gimana gitu medianya. Oke, itu ya. Nanti kalau udah nanti tinggal klik install, kemudian baru nanti masuk ke sini. Nanti kalau udah selesai diinstal, nah untuk mengakses WordPress kita nanti halamannya ada beda. Jadi kalau kita tidak pakai ekstensi belakang ini yang WP admin, jadi WP admin adalah perintah untuk masuk ke dashboard. Dashboard itu kayak gini tampilannya. Dashboard itu kalau biasa Anda pernah dengar istilahnya backend, jadi bagian belakang yang untuk mengatur halaman depannya, halaman front end-nya, ya itu disebut dengan dashboard kalau di CMS. Ya, ini halaman dashboard-nya. Kemudian ini halaman login-nya. Jadi login sebelum masuk ke dashboard ini biasa ada halaman ini. Ini makanya tadi saya minta username sama password-nya kalau bisa disimpan supaya nanti gampang untuk loginnya ulang. Tapi walaupun misalnya kita lupa, itu nanti bisa dikembalikan, tapi dengan alamat email yang sudah terdaftar, ya, alamat email yang sudah terdaftar sendiri. Nah, komponen-komponennya yang harus kita persiapkan nanti untuk membuat konten, kita sebelum kita buat konten, kita seharusnya udah siapkan pertama komponen profilnya.
ya, company profile-nya dari usaha kita, kemudian foto-foto produknya atau foto usahanya, deskripsinya, foto konsumennya untuk keperluan testimoni, kemudian isi testimoni dari konsumen kan bisa di WA gitu ya, bisa di WA atau diminta kirimkan email. Kemudian ini email usaha dan nomor telepon usaha ini kalau bisa ada khusus ya supaya nanti orang gampang kalau menghubungi. Kemudian kita nanti bakal butuh juga themes ya, themes untuk landing page-nya. Ini ada beberapa contohnya. Kemudian ada plugin. Nah, ini saya kasih contoh ini tujuannya untuk apa masing-masing. Kita langsung to the point aja. Oke, ini sambil saya jawab pertanyaan dulu. Dari Berkah Farm ya. Landing page biasa kan dicantumkan di medsos. Nah, untuk proses pengiriman order pakai aplikasi lagi apa gimana? Nah, jadi gini, jadi landing page ini kan dia seperti halaman khusus yang memang kita buat untuk melingkan sebuah promosi gitu ya. Jadi orang nanti kalau lihat landing page-nya usahanya bisa kelihatan lebih profesional dan semua informasi produk secara detail akan dijelaskan di situ. Nah, proses ordernya gimana? Proses order itu tetap bisa kita hubungkan si landing page ini dengan WA misalnya. Jadi ketika dia klik tombol order by WA, dia nanti bisa langsung menuju ke WA kita, ke WhatsApp kita. Oke, WhatsApp ya. Atau misalnya juga misalnya kita mengarahkan dia order sekarang dari Tokopedia misalnya. Nanti kita klik, kita kasih link kalau dia mau order via Tokopedia. Atau misalnya kita mau buat bangun sendiri, di situ bisa kita manfaatkan juga menjadi e-commerce misalnya. Ya, jadi nanti ke depannya itu bisa juga untuk jual belinya gitu. Tapi biasanya kalau untuk landing page penggunaannya ini lebih kepada kalau orang mau order via tadi ya via WA atau juga via email. Jadi kalau collect datanya itu via email. Oke, kemudian kalau yang kedua Rahayu Hamid ya, Pasla ya, Paslako. Apa sangat penting kita memiliki website untuk pelaku usaha? Kalau tetap pakai aplikasi medsos aja gimana? Oke, sebenarnya balik lagi ke kita masing-masing. Cuman kalau saya bilang sebuah perusahaan itu akan kelihatan profesional kan kalau dia mengkondisikan dirinya profesional gitu kan. Yang salah satu indikator dia profesional adalah menggunakan sesuatu yang tidak umum digunakan oleh orang apa ya oleh pelaku usaha yang umumnya. Biasanya misalnya kalau kayak sosial media kan udah umum, jadi hampir semua orang punya sosial media. Bayangkan aja kalau misalnya Anda kompetitor dengan orang yang sama-sama pakai sosial media, apa bedanya Anda dengan dia, gitu kan? Oke, usahanya di mana? Apakah cuma diiklankan aja di sosial media? Nah, nanti Anda perlu ingat juga, ketika kita semua kita gantungkan atau ketergantungan kepada suatu aplikasi misalnya, atau misalnya kita udah sering jualannya di Shopee aja nih atau di Tokopedia. Sewaktu-waktu ada perubahan kebijakan dari Shopee atau Tokopedia, kita nggak bisa apa-apa gitu ya, karena itu bukan rumah kita, sebenarnya kita cuma numpang kan, kita cuma nyewa, bahkan nyewanya pun ada yang gratis nggak bayar gitu. Nah tapi kan kalau kita udah punya website, kita istilahnya kayak punya rumah sendiri, kita jualan di rumah sendiri kan lebih nyaman, kita mau tampilin apa di situ terserah kita gitu kan. Kemudian kita mau optimasi apa di situ juga bebas, kita akan lebih gampang untuk optimasinya. Jadi optimasinya bisa gimana? Kalau untuk landing page biasa kita optimasinya pakai SEO. Jadi kalau orang kan biasa gini, kalau kita mau nyari, saya misalnya mau cari kopi nih, gimana supaya orang ngarahnya ke Paslaku misalnya gitu kan? Gimana ngarahnya supaya ke Pasla gitu kan? Nah, targetnya adalah orang mengakses berarti website kita atau sosial media. Nah, soal sosial media banyak orang yang pakai sosial media kan. Link kita mungkin juga bakalan kalah langsung terbenam kalau misalnya ada Instagram di atas kata kunci kita itu. Tapi kalau kita udah pakai website, ya kita akan lebih mudah ngarahkannya. Apalagi nanti udah dihubungkan juga dengan location ya, Google Location. Nah itu lebih mantap lagi. Oke, jadi kelihatan betul-betul memang ini usaha yang diseriusin. Walaupun sebenarnya kalau dibandingkan kalau kita buka toko sendiri itu costnya kan beda jauh ya. Kalau di sini kalau kita estimasikan aja tadi biaya untuk buat sewa domain dan hosting itu nggak sampai 1 juta. Itu untuk setahun. Bayangkan kalau Anda punya toko biasa,
Ya, toko sejuta paling cuma untuk nyewa 2 bulan atau 1 bulan mungkin 1 bulan 1 juta. Oke. Mungkin impact-nya belum di 1 bulan pertama. Bisa jadi impact-nya itu biasanya rata-rata kalau udah optimasi SEO itu impact-nya di 3 bulan ke atas. Tapi itu nanti akan terus berkembang, gitu ya. Oke, Bang boleh ngomong langsung. Oke, nanti ada sesinya ya. Nanti takutnya nggak terkejar nih. Karena materi kita main banyak, udah jalan 50 menit. Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti saya kasih sesi lagi untuk yang ngomong langsung di bagian belakang ya. Oke, kita langsung menuju ke penggunaannya nanti gimana. Saya pakai. Oke, jadi misalnya saya sudah disiapkan sebuah website misalnya atau sebuah domain yang akan kita install websitenya. Oke, jadi ini ya umkm.webmediacenter.com. Ini disebutnya subdomain ya. Jadi kalau dia belum punya websitenya belum ada isi apa-apa, bakal tampil seperti ini. Bisa blank, bisa juga error 407 forbidden karena dia belum diinstal apa-apa di dalamnya. Jadi kita baru beli domainnya aja, kita baru beli hostingnya aja, cuma belum kita install. Ya, belum kita install aplikasi untuk desainnya. Jadi di sini akan saya masuk ke cPanel-nya dulu. Ya, kita tinggal akses UMKM, kemudian cPanel, kemudian oke, nanti akan diarahkan. Saya masuk dulu ke oke, nanti dia akan mengarahkan untuk buka sebuah halaman cPanel namanya. Ya, benar. Nah, di sini kita masukkan username dan password. Username dan password ini dapatnya dari mana? Username dan password ini biasanya kita dapat dari penyedia layanan hostingnya. Ya, baik itu untuk ini khususnya ke hosting ya. Kalau ke domain itu nanti tinggal dihubungkan aja. Nah, nanti di sini username-nya saya masukkan. Kemudian password-nya. Masukin. Ya. Ini tampilan cPanel seperti ini. Ya, apa yang bisa kita lihat di sini? Nah, ini nanti kita kalau tampilan kayak gini nanti dilihat dulu. Pertama ada IP address. IP address ini adalah alamat kita. Jadi sebenarnya ini kan cuma dalam bentuk bahasanya ya dikonversi. Sebenarnya IP kita itu ini. Ya, set IP address-nya. Jadi kalau kita mau di komputer, dia dikenali nama domain itu sebenarnya dikenali dengan penggunaan IP address-nya. Kemudian di bawahnya ada statistik. Jadi statistik ini menggambarkan website kita atau hosting kita, kuotanya berapa dan sudah terpakai berapa di usage-nya. Jadi harddisk-nya lah gampangnya. Disknya sudah terpakai 2 mega dari kuotanya ada 1 giga. Oke, 1 giga. Berarti dengan kata lain di sini hosting saya ada 1 giga. Jadi bisa menyimpan data atau file sampai ukuran 1 giga. Kemudian file usage-nya ada dari berapa 107 yang udah digunakan sampai unlimited. Ini biasanya file usage-nya unlimited. Kemudian MySQL ini database-nya, kemudian bandwidth. Nah, bandwidth ini jangan salah baca ya. Bandwidth ini kan kenapa dia besar gitu ya. 14,65. Jadi bandwidth ini kalau kita anggap misalnya ini tadi rumah kita nih ya, di usage ini kan rumah kita segini. Bandwidth ini adalah jalan menuju rumah kita. Mau berapa lebar luasnya, nah itu kita tentukan dari bandwidth. Jadi ini nanti bandwidth kita butuh lebih besar karena kan nggak mungkin kita cuma berharap hanya 1-2 orang yang ke website kita. Makin banyak orang yang mengakses website kita, itu berarti file kita akan dibuka oleh lebih banyak orang. Misal satu halaman ukurannya atau bobotnya misalnya 10 mega dibuka oleh 100 orang kan berarti ada 1 giga udah ya. Dibuka oleh 100 orang sekaligus bukanya.
udah 100 giga berarti udah 1 giga berarti bandwidth-nya nggak cukup cuma 1 giga. Makanya nanti apa yang terjadi kalau bandwidth-nya kekecilan, itu nanti dia bakalan hang, nggak bisa ngakses apapun lagi karena dia udah kepenuhan. Kayak kita jalan mau lewat suatu tempat, jalannya udah penuh, kita nggak bisa kemana-mana, ke depan nggak bisa, ke belakang nggak bisa, makanya dia bakalan stuck. Ya, kemudian ada subdomain. Istilah subdomain ini seperti yang saya buat ini sekarang, ini subdomain. Biasanya dia ada alamat di depannya lagi. Jadi kalau kita udah buat domain sendiri, kita bisa juga tambahkan lagi untuk di depan. Misalnya di depan nanti untuk shopnya, misalnya untuk tokonya, nanti buat shop.apa.com. Itu masuk ke subdomain. Oke. Nah, di sini untuk langkah berikutnya, setelah kita dapat cPanel ini, kita mau install. Installnya di mana? Untuk installnya nanti langsung aja menuju ke software. Nah, ke bagian software ini nanti kalau dilihat ada nih ya, WordPress Manager by Softaculous. Atau bisa juga di bagian bawah ada Softaculous apps installer. Biasanya di hosting ini mereka sudah menyediakan atau dia sudah built-in kan beberapa CMS yang bisa kita langsung install. Jadi kita nggak usah ngambil dari sumber luar lagi. Dia sudah siapkan, tinggal kita install aja sistemnya. Oke, kita pakai yang ini ya. Saya contohkan pakai ini aja. WordPress Manager. Kita tunggu. Nah, tampilannya seperti ini. Tampilan awalnya seperti ini. Nah, ini kenapa langsung WordPress? Karena tadi pilihnya WordPress Manager. Ya, kalau misalnya kita pilih yang lain, udah sampai sini mau ganti bisa nggak? Bisa. Di sini ada beberapa yang lain. Misalnya kita tiba-tiba mau pakai Ufana misalnya, atau pakai portal yang lain misalnya kayak Joomla misalnya. Pakai Joomla, pakai lagi ya, yang sering digunakan orang, ya pakai Monstra misalnya, atau misalnya kita juga kalau CMS ini, oh ya gambarannya CMS ini bukan cuma dibuat untuk buat landing page ya, dia bisa juga dibuat untuk buat e-commerce. Contoh misalnya kayak di sini ada nggak ya? Ada e-commerce nih di bawah. Nah, e-commerce ini contoh misalnya kayak OpenChart. Jadi kayak buat toko online. Jadi buat toko online bisa juga menggunakan CMS. Jadi yang paling sering sih digunakan kayak Avanticard, OpenChart, kemudian PrestaShop ini sering digunakan juga, atau Shopify gitu ya. Nah, itu nanti dia akan masuk ke list-listnya yang ada di sini, Magento dan sebagainya. Itu juga kalau misalnya kita mau buat forum, nah itu bisa juga ya. Oke, back ke WordPress. Nah, ketika kita mau install WordPress, kita berarti pilihnya yang WordPress ini, ya. Nanti dia akan dijelaskan secara detailnya, space required-nya berapa. Jadi ketika kita install WordPress, kita butuh minimal space pertama itu 63 MB. Oke, 63 MB. Nah, kalau misalnya kita nggak dapat dari sini, kita install WordPress itu ngambilnya dari mana? Source-nya. Nah, kita bisa juga dari namanya wordpress.org. Ini website ini ya. Jadi WordPress itu ada dua website utamanya, ada wordpress.org dan ada wordpress.com. Jadi wordpress.com itu biasa digunakan untuk buat blog gratis. Ya, kita mau sharing pakai blog gratis, tapi ekstensinya belakangnya ada wordpress.com kayak yang saya buatkan bangdanu.wordpress.com. Oke. Kalau misalnya pakai yang ORG ini biasanya digunakan untuk developer. Jadi misalnya kita mau buat website sendiri pakai CMS WordPress. Nah, nanti kita bisa di sini kita bisa download. Misalnya kita mau dapat WordPress-nya bisa di-download, get WordPress, nanti bisa diinstal. Jadi walaupun nanti kita nggak sedang online, kita tetap bisa gunakan ini di komputer lokal. Gitu ya. Nanti installation guide-nya ada nih, kalau mau diinstal di localhost, nanti bisa dilihat aja di installation guide-nya. Caranya gampang kok, step by step. Kemudian nanti di sini juga kita bisa pilih, jadi di WordPress.org ini nanti kita bisa pilih-pilih temanya, tema untuk blog kita, bisa kita download juga. Bisa juga kita pilih misalnya untuk plugin ya. Plugin ini kayak tools-tools tambahan ya, tools-tools tambahan yang mendukung untuk tampilannya. Misalnya kita mau ada galerinya, mau ada widgetnya, mau ada untuk SEO-nya, kita bisa pakai di sini plugin. Gitu ya. Nah, ini dari Get WordPress. Ini dari wordpress.org. Oke, balik lagi ke sini. Nah, nanti kalau udah dapat nih, sekarang kita akan lakukan instalasi. Ya, lakukan instalasi dengan cara klik aja di sini, install now.
Nanti kalau udah install now, nanti di software setup-nya kita mau install di mana? Karena kita mau di UMKM ini, di depan ini, jadi HTTPS segala macam. Ini alamat domainnya. Oke, kemudian ini versinya pilih yang terbaru aja ya, karena nanti biasanya juga dia akan minta versi terbaru. Nanti akan update terus soalnya. Kemudian quick install nih kalau Anda nggak mau repot-repot nyeting yang bawah-bawah, tapi kalau mau sedikit repot gitu, kita bisa setup lagi di bagian bawahnya. Apa yang mau kita setup? Pertama ada di bagian site name. Oke, ini misalnya saya buat gini aja, UMKM Medan. Kemudian site description-nya kita buat official website UMKM Medan. Ya, kemudian di sini ada admin username dan admin password. Ini nanti yang akan kita gunakan untuk masuk ke dalam dashboardnya WordPress. Jadi ini misalnya saya buat yang gampang aja biar gampang diingat, admin, kemudian passwordnya saya buat admin 123%. Oke, admin 123%. Ya, kemudian email. Nah, untuk email ini nanti sebaiknya nanti diarahkan aja ke email pribadi yang gampang Anda akses. Karena apa? Nanti untuk siapa tahu kan namanya manusia gampang kadang lupa gitu kan. Karena biasanya kalau udah nggak ingat lupa kan. Nanti untuk mengembalikan password kita bisa ke admin email, ya. Oke, kemudian language-nya dikosongin aja. Nanti kalau yang nggak nyaman dengan bahasa Inggris bisa diganti sebenarnya ke bahasa Indonesia udah ada nih. Jadi kalau saya lebih milih ke bahasa Inggris ya, lebih gampang dimengerti ya daripada bahasa Indonesianya. Oke, kemudian manage plugin set-nya nggak usah ya, kita kosongin aja. Iya aja itu. Kemudian langsung nih ya, email installation detail. Nah, ini masukkan aja alamat email pribadi kita. Oke. Nah, kalau udah install. Nah, temanya juga nggak usah dipilih, nanti kita bukan dari situ. Oke, nanti ditunggu, nanti dia akan, biasanya nggak lama sih, ini tergantung koneksi internetnya. Ini bahkan sampai 101%. Oke, nanti dia tergantung akses internetnya, semakin kencang aksesnya, nanti dia akan semakin cepat dia masuk. Oke, ini udah jadi ya, ini udah jadi websitenya. Sekarang saya mau lihat dulu tampilannya setelah diinstal gitu ya. Kita kan mau pasti ini tampilannya gimana sih. Nah, kita bisa pakai ini. Ini kita klik kanan aja di sini, open link in new tab supaya dia buka halaman. Oke, ini dia tampilan website kita. Ini udah bisa dibilang website lah ya, karena udah ada domainnya, udah ada hostingnya, dan sudah ada kontennya. Oke, ini mini websitenya kira-kira seperti ini, walaupun bentuknya masih dalam bentuk blog gitu ya. Oke, nah ini jadi dia nanti akan ngasih dua link. Link pertama itu untuk websitenya, link kedua untuk halaman dashboard. Oke, untuk halaman dashboard sekarang kita di sini ya, yang ini yang administratif tool dia sebutnya, kayak dia admin ya. Klik kanan aja, opening in new tab. Itu dia akan tampilkan halaman WP admin, halaman depannya. Karena password kita udah kesimpan di komputer ini tadi saya udah simpan, dia langsung masuk ke dashboard. Tapi kalau enggak, nanti tampilannya seperti yang tadi, ada masukkan username dan masukkan password. Oke, selamat datang di WordPress. Ini dia halaman utama WordPress, seperti ini halaman dashboardnya. Ya. Oke, seperti ini halamannya. Ini ada halaman welcome to WordPress. Kemudian ini ada home, update. Nanti dia biasanya kalau kita buat otomasi itu nanti bisa, nanti dia setiap ada update WordPress-nya dia akan otomatis update. Kenapa pentingnya diupdate? Karena kalau tidak kita biarkan dia diupdate, tiba-tiba nanti dia udah nggak support lagi, nanti website kita tampilannya nggak genah-genah ya, tampilannya bakal amburadul gitu ya kalau tidak mengikuti versi terbarunya. Jadi biarkan aja dia nanti otomatis. Oke, di sini yang mau saya jelaskan untuk di halaman dashboard ini. Nah,
selayaknya website. Jadi dia sebenarnya kan untuk pengelolaan konten ya. Jadi kan untuk pengelolaan konten. Nah, pertanyaannya sekarang gimana untuk ngelola kontennya, gitu ya? Untuk ngelola kontennya bisa nggak multiple people ya? Bentar ya. Alatnya agak canggih nih, makanya agak susah. Oke. Oke, gimana caranya kita supaya ngaksesnya gampang gitu? Bisa nggak satu website ini biasanya kan adminnya banyak. Apakah kita mau buat adminnya banyak? Bisa atau enggak? Nah, ini bisa itu dengan menggunakan di sini ada menu user namanya. Ya, jadi sebelum kita lanjut kemana-mana, kita setting dulu dia di awalnya, settingan awalnya. Pertama, tentukan dulu yang kita izinkan untuk mengakses website ini ada berapa orang. Nah, saya misalnya di sini ada saya sendiri nih sebagai admin, ya. Fotonya langsung muncul. Kenapa? Karena saya sudah, kalau mau foto yang muncul seperti ini di WordPress, kita harus punya akun wordpress.com dulu. Jadi nanti gratis kok buat akunnya, nggak bayar, nggak pakai biaya pendaftaran gitu, nggak perlu. Jadi nanti tinggal masukkan email segala macam, nanti dia confirm, udah nanti kita bisa tentukan buat account sendiri. Oke, ini ya. Jadi postingannya nanti akan muncul di bagian sini daftar list username. Misalnya saya mau tambahkan ada orang baru nih, saya mau kasih izin dia. Saya mau kasih izin dia, gimana caranya? Nanti tinggal klik aja ini, RI. Saya mau tambahkan satu orang baru untuk ngelola ini. Oke, nanti kita buatkan aja username dan passwordnya. Jadi username-nya siapa. Jadi nanti kita tinggal kirimkan aja username ini. Jadi nanti kalau dia login, nanti tinggal pakai akun ini. Ya, jadi nanti dibuat, tambahkan, kemudian nanti passwordnya juga diberikan password basicnya apa. Nah, nanti role-nya untuk role-nya ini ada beberapa. Jadi dia bisa sebagai subscriber. Jadi kalau subscriber ini cuman orang yang bisa ngelihat aja. Jadi cuma yang bisa ngelihat konten kita aja, namanya subscriber ya. Kemudian jadi dia bisa daftar. Jadi kalau misalnya nanti ada pembaruan berita, dia bisa di awal diberitahu. Gitu. Kemudian ada kontributor. Kontributor ini adalah orang yang diberikan hak akses untuk dapat menulis. Tapi tulisannya baru bisa muncul di blog atau di web kita nanti setelah disetujui minimal oleh author atau editor. Gitu. Ya, jadi dia bisa masukkan tulisan, tapi tulisan itu baru bisa dipost kalau ada persetujuan dari author. Jadi orang yang punya role sebagai author itu ya. Jadi orang author ini dia bisa buat tulisan dia sendiri. Dia bisa langsung posting juga. Oke, tapi karena dia levelnya masih di bawah, dia yang ditulis dia masih bisa diedit, masih bisa di manage atau di maintain oleh si editor yang tahapan di atas. Jadi editor ini bisa ngatur semua tulisan dari si kontributor maupun si author. Misalnya dia mau ngapus nih, ini nggak pantas kayak kata-kata ini, gitu. Dia bisa dieditnya. Atau dia bisa mau menyembunyikan tulisan ini bisa nanti dieditnya. Gitu ya, itu tugasnya si editor. Tapi editor ini dia cuman berkaitan sama post, ya, post atau page yang dia handle. Tapi kalau udah kaitannya sama instalasi segala macam dia nggak bisa. Itulah level tertinggi biasa kita sebut dengan administrator, gitu ya. Ini administratornya nanti dia bisa semua nih. Misalnya dia mau install plugin, dia mau tambah theme itu bisa. Kalau mau cuma sekedar nambah tulisan ya di antara tiga ini bisa ya. Tapi kalau dia mengelola semua itu tugasnya si administrator. Jadi level tertinggi di sini adalah administrator. Oke, ya jelas ya. Itu user. Kemudian kita setting dulu ya. Seperti umumnya pada setiap aplikasi biasanya kita setting dulu ya. Setting general. Oke. Di setting general apa yang akan kita lakukan? Di sini ada site title. Ini yang pertama kali tadi kita udah buat di waktu instalasi ya. Ada site title, inilah dia. Ini masih bisa diedit. Makanya tadi saya bilang ini nggak harus, tapi kalau bisa di awal dibuat aja supaya nanti tetap ada tampilan awalnya. Ya, ini dia. Ini judulnya. Kemudian di bagian bawahnya ini ya untuk yang
Ini tadi tagline. Jadi tagline ini nanti tergantung dari template-nya. Jadi kalau template-nya ada support untuk tagline, dia nanti bisa tampil ya. Biasanya di bawah si judulnya. Kemudian WordPress address. Nah, ini alamat WordPress kita. Oke. Kemudian ini alamat website kita sama ya. Kemudian administration email. Jadi kalau email yang mau diganti lewat dari sini. Jadi apapun nanti misalnya kalau ada kelupaan username password akan dihubungi verifikasinya menuju email ini. Kemudian new user default role-nya ini bisa kita pilih yang subscriber, kontributor, author, editor atau administrator. Itu bisa kita setting. Kemudian UTC-nya, jamnya saya setting ke waktu Indonesia ya. Waktu Indonesia itu kan UTC plus 7 ya. Bangkok, Hanoi, Jakarta. Oke. Kemudian di sini kita bisa juga setting apalagi date format. Jadi date format ini nanti akan menentukan tanggalnya. Ini kan tanggalnya April 13 2023. Ini kan nggak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan gitu kan. Kita bisa buat custom, kita bisa edit dia. Jadi cara yang edit itu bisa dari sini misalnya. Kita buat custom sendiri atau kita buat yang sudah ngikutin kaidahnya gitu ya. Ini sekarang kan 13 April nih. Kalau di bahasa Indonesia kan biasanya 13 ini kan 13/4/2023. Kalau kita mau buat ke dalam bentuk kayak gini ya, ini kita ganti aja. Ini kan FJ nih. Ya, ini saya hapus nih. Saya buat J-nya di depan. JFY. Masih berubah nih ya. 13 April 2023. Itu yang akan kita lakukan perubahan penyesuaian. Kemudian time format kita pakai IMPM atau pakai format 24 jam. Misalnya saya pilih di sini format 24 jam aja. Ini ya, yang nomor 3 ini. Kemudian waktu hari week ini nanti dimulai dari minggu, dimulai dari hari apa? Minggu atau Senin. Ya, ini terserah aja. Nanti ini ngaruhnya nanti kalau kita buat kalender, nanti dia akan mengacu pada ini. Hari pertama kita setting apa? Saya pilih Sunday. Kemudian ini kalau udah selesai kita save. Change. Nah, nanti bacanya setting save. Kemudian ini di refresh dulu. Kita lihat ya. Apa yang berubah? Nah, ini nggak ada yang berubah. Ada. Nanti di sini kalau diperhatikan di bagian konten ini kan tulisan pertamanya. Ini ada ini. Ya, tanggalnya udah berubah sesuai dengan yang di general setting tadi. Oke, ini ya, ini yang pertama kita atur. Kemudian yang berikutnya di bagian setting yang kita atur adalah di bagian writing. Ya, writing ini nanti kita bisa ngatur kategori tulisan kita ada apa aja. Ya, kategori tulisan kita ada apa aja yang menjadi defaultnya. Ya, untuk nambah kategori itu nanti kita dari menu sini, post tambah kategori. Tapi kalau untuk pengaturan kategori mana itu di sini. Ini karena baru satu cuma uncategorize. Jadi dia maksudnya cuma uncategorize saja ya. Kemudian default post formatnya nanti kita bisa bentuk. Kalau standar itu kayak tulisan biasa. Kalau aside itu ada yang di bagian kiri ada kayak gambar gitu ya, sebelah kanan nanti ada tulisannya dan sebagainya. Ada juga yang nanti kalau misalnya khusus untuk video, kita pilih yang video, kalau yang audio pilih audio, quote, link, image dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa sebenarnya kalau di versi sekarang udah versi 5 ke atas itu dia udah bisa post via email. Ya, jadi nanti tinggal ditentukan aja mail servernya apa, login name-nya apa, password-nya apa. Udah. Bahkan sekarang udah ada yang versi mobile ya, WordPress versi mobile, kita tinggal hubungkan aja. Jadi kita bisa dari mobile pakai aplikasi mobile kita untuk posting berita misalnya gitu. Oke, ini writing. Kemudian masuk ke reading. Saya jelasin dulu fungsi-fungsinya supaya nanti nggak bingung ya ketika implementasi. Nah, di bagian reading di WordPress ini kita gunakan biasanya untuk mengatur satu kali tampilan itu berapa halaman yang bisa muncul. Ya, atau berapa postingan yang bisa muncul. Satu layar ya, satu slide sampai ke bawah gitu ya. Misalnya kita buat 10 post, jadi misalnya tulisan kita ada 20. Setiap 10 post dia pindah halaman. 10 post pindah halaman gitu. Ya, jadi blog post so at most maksimum berapa. Kemudian di sini kita juga bisa atur kita mau pakai latest post atau static page.
Nah, kalau kita pakainya landing page, berarti nanti kita pakainya yang static page. Jadi halaman statis namanya. Jadi halaman statis nanti akan dipilih mana yang menjadi halaman statis. Gitu ya. Kemudian tulisannya bisa dalam bentuk full text atau excerpt. Excerpt ini kayak apa ya, ringkasannya. Ya kalau full text nanti teksnya full, tapi itu juga tergantung dari template ya. Jadi nanti tergantung template-nya yang mana, nanti dia akan ngikutin CSS dari si template itu. Kemudian discussion, nah ini kalau untuk ngatur komentar. Nah, kalau mungkin ada yang tanya-tanya, kalau misalnya ada komentar, apakah seperti di Instagram? Nah, ini salah satu kelebihannya kalau pakai website, karena ini kita rumah kita sendiri, kita bisa atur siapa yang boleh ngomong di sini. Jadi kayak udah diktator sesungguhnya gitu ya. Jadi kita punya otoritas penuh untuk mengatur siapa yang boleh komentar di sini, komentarnya boleh kita tampilin atau enggak, gitu ya. Moderasinya kalau ada link dia kita anggap dia mengancam rumah kita, gitu kan, itu bisa kita atur di sini. Misalnya kalau ada orang yang ngasih postingan atau ngasih komentar tapi isinya cuma link, jadi tujuannya dia untuk backlink, kita bisa batasi. Misalnya kalau linknya ditegarai lebih dari satu, langsung diblok, langsung masuk di moderation. Nah, di sini kita juga bisa buat pengaturan setiap komentar itu nggak langsung muncul. Perlu persetujuan dari si adminnya dulu, baru muncul. Gitu ya, itu bisa pengaturan di bagian discussion. Jadi jangan khawatir, di sini hak akses penuhnya milik kita. Jadi kita bisa kelola semua, apapun itu. Jadi nggak ada istilahnya head speech di sini, nggak ada. Kita bisa redam lah ya. Oke, kemudian media. Media ini untuk pengaturan kalau misalnya nanti ukuran thumbnail seberapa, ukuran medium size seberapa, large size seberapa. Ini biarkan aja, defaultnya udah seperti ini. Oke, ini udah. Sekarang yang kita lakukan adalah untuk tampilan dulu nih ya, karena ini tampilannya masih seperti ini. Bisa nggak cara nampilin, milih tampilannya gimana? Nah, misalnya di sini ya. Ini saya buka yang WordPress ORG dulu. Jadi kalau misalnya nyari themes yang sesuai, itu nanti bisa aja kita cari misalnya di sini, landing page. Dari WordPress ORG. Ini banyak nih list-listnya. Mau pakai classic landing page, pakai builder landing page, VW landing page ya, atau yang lain, ini tinggal pilih aja. Ya, dia ada yang gratis, ada yang berbayar. Tapi kebanyakan kalau landing page ini sudah banyak kok yang bayar. Misalnya kalau buat untuk buku, ini udah ada nih book landing page, gitu ya. Kalau construction ya kaitan dengan construction, nah ini nanti tinggal lebih gampang kan customnya kalau udah sesuai dengan bisnisnya. Jadi kalau misalnya ada buka jasa lawyer gitu ya, nah itu bisa pakai yang lawyer landing page seperti ini. Oke, nih ini masih banyak, jadi nanti bisa dicari ini di bagian themes ya, di bagian WordPress ORG, kemudian pilih download extend ini themes. Nah kalau di dashboard itu kita bisa dari menu appearance. Oke, ini appearance, kemudian pilih themes. Nah, themes-nya ketika kita dikasih sebuah website, kita di-create langsung ya, ini udah bawaannya. Jadi kita udah dibekali dengan 4 buah template yang bisa kita maksimalkan sebenarnya. Tapi kita nanti nggak pakai ini, kita pakai satu template lain. Nah, kalau template-nya itu nggak ada di sini, kita bisa tambahkan template ya dengan cara kita bisa upload, gitu ya, atau kita bisa tambah themes baru. Jadi kita pilih di sini. Jadi kapan kita pakai upload? Kalau pakai upload nanti kita pakainya filenya itu berarti udah ada di komputer kita. Tapi kalau pakai yang di sini kita bisa pakai seperti yang ada di WordPress.org tadi. Ini sama ya. Tampilannya sama ya. Nanti di sini saya tinggal buat nih landing page. Jadi tema-tema yang mendukung untuk landing page akan ditampilkan di sini. Ya. Oke, bisa nggak temanya lebih dari satu? Bisa, nanti bisa kita buat lebih dari satu. Nah, di sini saya akan pakai yang Hestia aja, misalnya. Ini Hestia, tampilannya umum aja kayak gini. Ini contoh ya. Kemudian ini kalau mau kita pakai yang ini, kita klik dulu. Ya, biar nanti dia ada previewnya. Yang di preview ini, nah ini tampilannya. Awalnya nanti dia akan seperti ini. Nanti tugas kita tinggal mengcustomnya aja. Ingat,
Kalau di WordPress ini dipermudahnya karena kita lebih gampang untuk customisasinya. Oke ya, ini temanya kita pakai ini, kemudian kita install aja, install. Oke, udah diinstal. Nah, sekarang kalau mau aktivasi tinggal activate. Udah diactivate. Nah, dia sekarang udah aktif di sini, baru kita refresh di sini. Ini ya, ini website kita tadi, kita refresh. Oke, tampilannya jadi seperti ini. Loh, kok nggak sama? Sebenarnya sama, cuman di sini kalau dilihat samanya tuh ini harus ada gambar gunung segala macam, itu nanti tinggal di custom, gitu ya. Nah, ini dia masih bentuknya masih bentuk blok, nanti bisa kita custom untuk halaman baru. Oke, sampai sini dulu. Ada kalau mau tanyakan langsung aja ya di kolom chat ya. Nah, di sini nanti ada beberapa opsinya. Nah, tapi sebelum lebih lanjut ke sini, kita butuh install dulu plugin. Jadi itu tadi cara install theme seperti itu. Jadi bisa dari add new theme saja, kemudian pilih themesnya, diinstal. Setelah diinstal, jangan lupa activate. Jadi kalau saya mau pindah-pindah antara satu themes dengan yang lain, ini tinggal pilih di sini activate, ini activate, gitu ya. Nanti langsung pindah tuh, langsung ganti. Misalnya saya mau balik lagi ke 2023 gini ya, saya activate ya, kemudian ini saya refresh, nanti dia balik lagi harusnya ke sana. Kalian saya mau balik lagi, sekarang mau ke Hestia lagi, diklik activate, dan kemudian ini saya refresh, dia akan balik lagi gitu ya. Jadi lempar-lemparannya kira-kira seperti itu. Nah, untuk mempercantik tampilan atau untuk mempermudah desain, kita butuh satu plugin. Ada satu plugin yang memang digunakan untuk buat builder page. Ya, untuk builder page. Yang salah satu yang paling sering digunakan atau yang paling umum digunakan sekarang ada namanya Elementor. Nah, kita akan pakai Elementor untuk mempermudah nge-build halaman ya. Jadi kita masuknya dari menu plugin. Sebenarnya selain dari web ini, kita bisa juga dari sini. Siapa tahu mau yang dari WordPress.org, bisa dari download, kemudian pilih plugin, kemudian cari aja namanya Elementor. Ya, Elementor Website Builder. Ya, yang ini ya, yang warna ungu ini dia, Elementor Website Builder. Oke, nanti kalau udah, nanti tinggal diklik ya, ini diklik, kemudian nanti ikuti aja langkahnya. Tapi kalau yang di sini dia harus di-download. Ya, ini nanti dia di-download. Kalau yang di sini bisa langsung diinstal. Ya, kita coba langsung dari dashboard, kita pilihnya yang plugin. Plugin. Oke, kita install, ada beberapa plugin yang saya mau install sekaligus biar nggak usah bolak-balik. Pertama plugin Elementor tadi dulu. Elementor. Cari Elementor. Kemudian tinggal diinstal. Oke, aktifkan. Nah, ini ya. Nah, kalau dia sudah aktif, nanti akan ada menu Elementor di sebelah kiri dashboard. Jadi biasanya ada step by step yang harus kita ikuti. Jadi kalau kita install plugin, karena ada beberapa developernya mensyaratkan kita harus ngisi data dulu, gitu ya. Jadi biar mereka tahu ini siapa yang pakai websitenya untuk keperluan apa dan bla bla blanya gitu lah ya. Oke, jadi Elementor ini gampangnya kayak kita misalnya buat presentasi pakai PowerPoint itu kan tinggal ditarik-tarik aja ya. Nah, ini juga sama, nanti tinggal ditarik-tarik aja. Oke, ini create my ini nanti sebenarnya bisa kita skip aja. Bisa skip aja dulu ya. Ya. Kemudian continue with Hello Themes. Jadi dia ada themes bawaan yang memang direkomendasikan oleh si Elementor, namanya themes Hello. Ya, namanya Hello. Kemudian ini selanjutnya nama situsnya ya, next. Oke, logonya kalau ada tambahkan, kalau nggak ada bisa di next saja. Oke, kemudian nah nanti di sini
kita bisa dashboard, what's next, bisa kita buat blank canvas, bisa juga kita browse template. Jadi mempermudahnya lagi gini, kalau di Elementor ini kita bisa pilih ada beberapa tampilan, kita bisa browse. Misalnya saya klik ini. Kita bisa klik dari beberapa template, supporting template yang nanti kita tinggal pilih, ini tinggal isi aja data-datanya, kayak gini. Nah, kita mau buat yang gimana bentuknya? Apakah misalnya untuk ini kan lagi musim jualan kue gitu ya, atau untuk kopi misalnya. Nanti tinggal dipilih aja dan nanti view demonya, kemudian udah nanti tinggal diinstal aja. Gitu. Nah, tapi ini di sini saya mau pakainya yang blank aja ya, read blank Elementor page. Gitu. Nanti tinggal di customnya di isinya aja. Oke, ini saya skip dulu, di sini saya buat blank aja ya. Oke, kita sambil nunggu. Nah, ini tampilan Elementor. Nah, kira-kira seperti ini. Biasanya kalau kita buat atau milih sebuah template, nanti dia sudah ada mengandung apa ya, udah ada template halamannya sendiri. Jadi kita tinggal gampang tinggal ganti-ganti aja halamannya mau seperti apa gitu. Ya. Ini nanti kita misalnya kalau mau tambahkan teks, nanti saya praktekin juga ya. Ini tambah teks misalnya nanti tinggal di drag ke sini, kemudian tambahkan teksnya, diketik, ya diedit, selesai. Gitu. Kira-kira seperti itu penggunaannya si Elementor. Ini kita keluar dulu dari Elementor. Oke, ini tampilannya. Nanti kalau untuk yang postingan, ini ya. Oke, ini saya langsung balik aja dulu ke halaman depannya. Nah, itu yang pertama yang udah kita buat. Jadi di sini biasanya dia sudah ada Elementor 7 gitu ya. Ini saya trash dulu. Saya nggak pakai yang ini. Oke, sudah, Elementornya sudah. Kemudian yang perlu diinstal lagi sebenarnya ada WP Form. Jadi WP Form ini adalah tools untuk buat form inputan. Input. Jadi misalnya kita mau input, masukkan nama, masukkan alamat pesan Anda di sini, masukkan email, nomor telepon gitu ya, kemudian daftarkan. Itu nanti pakainya tugasnya adalah si WP Form. Kemudian untuk kepentingan optimasi SEO, nanti kita butuh sebuah plugin namanya ada dua sebenarnya, SEO Pack atau pakainya Yoast SEO. Saya lebih pilih pakai yang Yoast SEO aja. Ini pakainya Yoast SEO, saya klik plugin, kemudian add new. Ya, saya install dulu ya. Di sini tambah baru ya, plugin, add new. Yoast SEO. Oke, ya. Kita install. Ini nanti untuk mempermudah kita untuk search engine optimization. Makanya ini penting juga. Oke. Nah, tahapannya banyak, tapi nanti ini secara garis besar nanti akan saya jelasin waktu buat kontennya ya, buat contoh kontennya. Oke, Elementor sudah, WP Form sudah, Yoast SEO juga sudah. Saya rasa cukup segitu dulu untuk yang tools-toolsnya. Nah, sekarang baru kita masuk ke postingan. Jadi gimana kalau untuk buat post di sini tuh seperti apa? Nanti kalau untuk buat post, kita masuknya ke posting. Jadi postingan. Jadi sekarang kan ada Hello World nih. Kita pakai yang udah ada aja. Jadi kita nggak usah ngedit-ngedit, nggak usah buat baru. Kita pakai yang udah ada. Jadi saya mau tunjukin kalau ini sekarang post ya.
Ini namanya post. Jadi kategori dari post ini bisa kita edit. Oke, kita edit. Misalnya ini kan kategorinya sekarang ada uncategorized. Saya mau edit kategorinya. Ini edit. Kategorinya jadi umum misalnya. Jadi saya buat di sini umum. Oke, nah nanti kalau di UAS SEO itu nanti akan ada di bagian bawah nih. Ya, nih. Jadi kalau dia yang gambar cemberut ini SEO-nya berarti masih jelek. Gitu ya. Kalau dia di merah gini juga gambarnya masih jelek gitu. SEO-nya masih jelek. Nah, nanti ini kita update aja dulu. Nah, kalau kita lihat sekarang kita refresh di sini, kategorinya harusnya udah berubah. Ini udah berubah ya, jadi umum. Gitu juga kalau misalnya kita mau lihat postingannya, kita mau edit postingannya. Kita di sini nggak praktekkan posting baru karena kita fokusnya ke landing page ya. Ini kita edit. Ini buat selamat datang. Website UMKM. Ada. Karena saya ubah kayak gini, kemudian di sini saya buat apa ya, UMKM, misalnya fokus di press-nya. Ya, ini UMKM. Nah, nanti dia kalau belum memenuhi biasanya warnanya kayak gini. Juga merah. Karena dia butuh ada linknya dulu. Oke, ini di sini aja ya, sampai di sini. Karena kita coba praktekkan cara ngedit postingan ini aja. Oke, setelah kita edit, sekarang kita lihat nih tampilannya gimana kalau udah diedit. Ya langsung berubah di sini ya. Oke, jadi selamat datang. Oke, itu untuk bagian postnya. Nah sekarang kalau udah kita baru atur di bagian Hestia optionnya. Jadi optionnya appearance-nya kita ya untuk template-nya ya kita atur dulu. Hestia option dulu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, setiap web biasanya atau setiap template itu ada option yang harus kita penuhi atau harus kita isi recommended. Ya, dia minta orbit box. Nah, ini diinstal aja supaya bisa tampilnya optimal. Ini untuk tambah halaman depan nih. Oke, ini. Oke, ini dia sudah ada. Lazy load, kemudian perlike start segala macam lah ya. Kita pakai, boleh dipakai, boleh enggak. Tapi dia minta bisa ada yang satu ini. Oke, kemudian untuk temsnya, oke, untuk pengaturan temsnya kita coba pakai yang customize ya. Jadi customize. Oke, mulai dari site identity-nya. Jadi ini tampilannya hampir sama seperti tadi kita settingan di depan tadi. Ya, jadi set title-nya apa, kemudian ini ya bisa diubah nih set title-nya apa, kemudian tagline-nya apa. Kalau mau dikasih icon, nanti dia akan nambahkan iconnya di sebelah kirinya.
atau di sebelah atasnya. Ya, ini pemilihan font segala macam. Ini site identity. Kemudian kalau outline setting, karena kita mau atur general settingnya ya. Layoutnya ini bisa kita ubah. Kalau untuk yang theme ini ada yang page sidebar, ada block sidebar. Kemudian tipografi ini untuk mengatur gambar warna fontnya ya, atau jenis fontnya mau yang mana. Ya, kalau default dia sudah ada yang font subsetnya yang Latin. Kemudian colors ini untuk warna, kemudian ini background image-nya, button ini untuk tombol. Front page section. Nah, untuk front page section ini kita bisa coba aktifkan. Dia ada big title section-nya. Nanti ini mungkin akan beda. Ya, ini akan beda kalau kita mau pakai yang lain gitu ya. Ini saya pakai yang ini. Front page section, install dan activate. Gitu ya. Jadi ini nanti tergantung pemilihan temanya dan speednya juga nanti tergantung dari apa yang kita lakukan perubahannya. Oke, sambil menunggu ya. Setting. Apa bedanya landing page dengan Google Business? Beda ya, kalau landing page kalau Google Business sekarang memang mengarahnya dia untuk tersematkan di peta aja. Ya, tersematkan di peta, dan itu memang fokusnya biasanya untuk menentukan lokasi. Kalau ini dia nanti lebih kepada informatifnya, lebih dapat ya, lebih luas lagi. Oke, ini bisa dulu upgrade setting. Oke, di sini ada yang sample page ya. Nanti dia supaya tampilannya udah lebih bagus, nanti kita tinggal nambah-nambahin aja nih. Ini ya, udah ada template-nya, jadi tinggal dipakai aja. Oke, jadi dengan opsi seperti ini kan bisa lebih cepat nih kita buat. Mau nambahkan apa, nanti tinggal tambahin aja. Ini kita pakai ini aja ya, biar enak customize-nya. Kemudian nanti dia di sini your homepage display nanti ada dua. Ada yang latest post modelnya kayak gini tadi. Jadi blog-blog post, jadi tampilan-tampilan berita atau artikel itu akan disusun semua dalam bentuk seperti blog, seperti kayak di koran gitu lah ya. Kalau yang di sini dia fokus ke landing page atau halaman depan aja. Jadi semua akan dicantumin di sini, gitu ya. Nah, kita pakai yang sample page-nya, nanti yang akan kita edit sih sample page ini. Oke, kemudian ini saya publish. Saya publish dulu ya. Change in the customizer. Kemudian di sini bawahnya ini teksnya. Nah, ini maksudnya adalah kita diarahkan untuk pengaturannya ya, pengaturan front page-nya itu dari sini. Misalnya saya mau langsung ganti ini jadi punyanya UMKM gitu kan. Ini langsung diklik aja di bagian sini. Ya, ini titelnya, dia langsung arah ke sini.
jadi ketika kita edit di sini, dia juga langsung edit di sini. Kemudian yang di bagian bawah ini teks di bawahnya. Oke, ini teksnya ya. Jadi teksnya itu bisa apa aja. Oke, nah ini. Jadi apapun yang kita tulis di sini atau apapun yang kita ketik di sini akan muncul di bagian sini juga. Kemudian untuk tombol juga sama seperti itu. Jadi misalnya kalau kita klik tombol gitu. Oke, sorry ya, tadi mendadak terputus Zoom-nya. Oke, kita lanjut lagi ya. Udah. Oke. Nah, ini kita coba dulu. Nah, ini sampai order now dulu ya. Jadi ini order now. Kemudian ini kita publish. Ya, kemudian baru ini kita refresh. Bismillah. Gitu ya. Oke, jelas ya. Nah, ini. Jadi sekarang gimana kalau misalnya kita nggak mau pakai tampilan ini, kita mau edit lagi halaman ini. Nah, inilah kenapa tadi kita install pakai Elementor. Jadi Elementor itu bisa untuk custom si halaman ini tadi. Ya, kita close dulu, kita keluar dulu dari sini. Kalau yang ada pertanyaan, nanti silakan dikumpulkan pertanyaannya ya. Nanti disiap-siap pertanyaannya. Nanti mungkin sekitar 10 menit lagi nanti kita buka sesi pertanyaan online ya. Oke, masuk lagi ke sini. Kita masuk ke dashboardnya lagi. Oke, jadi kan ini tadi ceritanya kita udah punya halaman dashboard dan udah punya halaman depannya ya untuk sampel page-nya ini. Nah, sekarang kita akan lihat dulu ke halaman yang kita edit tadi. Jadi page-nya, saya lihat all page dulu. Namanya kan tadi masih sampel page gitu ya. Jadi kan nggak mungkin nama halaman depan masuk sampel page sih gitu ya. Ini nanti kita edit ini ya, kita pakai yang ini edit. Oke. Ini pilihnya yang ini ya, edit with Elementor. Jadi dia kita bisa edit pakai Elementor ini, kita lihat berhasil atau enggak ya. Sama tampilannya ya. Misalnya saya ada yang nggak mau nih, saya nggak mau ini ada di sini. Ini saya close saja. Ya disable lah ya istilahnya.
Oke, kemudian di sini saya mau isi apa? Nah, ini saya kasih tahu caranya. Karena kita kalau mau nambahkan komponen tuh gimana gitu ya. Di sini kita bisa pilih dulu sectionnya. Jadi section ini gimana maksudnya? Jadi section ini nanti dia tiap bagian ini jadi section-section. Ini ada section sendiri, ya 3 kolom. Kemudian yang di bawah ini ada yang section 1 kolom gitu ya. Di sini nanti ada yang 2 kolom, ada berita juga gitu ya. Kemudian testimoninya nanti ada 3 kayak gini. Nah ini semua bisa kita edit, ya bisa kita tambahkan, baru juga bisa. Nah, misalnya di sini saya mau tambahkan tentang about us-nya gitu ya. Saya pakai 2 kolom ini. Kemudian yang di sebelah kanan saya mau tambahkan gambar misalnya. Tambahkan gambar gimana? Nanti di sini ya, di sebelah sini gambar itu bisa kita tambahkan dengan image. Jadi image ini tinggal di drag ke sini aja. Di drag ya. Oke, belum ada gambarnya. Ya, karena belum dipilih. Oke, sekarang kita baru pilih gambarnya. Ya. Kemudian kita belum ada nih gambar yang dapat dari mana, gitu kan? Nah, sementara media library kita baru ada 1, jadi kita nanti bisa pilih gambar. Saya coba ambil gambar dari Pexel aja lah ya, Pexel. Nah ini yang saya bilang tadi harus ada referensi, mau dapat gambarnya dari mana, gitu ya. Saya ambil sampel gambarnya sembarang aja ya, nanti ya yang kita dapat kira-kira bagus untuk stoknya. Oke, saya misalnya cari food. Mohon maaf sebelumnya untuk yang puasa ya, dan, ini ujian aja ya, karena harus cari gambar yang menarik memang. Ini misalnya gambar yang ini, masih peduli ini, kemudian saya download. Ya, minta verifikasi dulu. Ini gratis, paling kita diminta untuk login aja, login sebagai halaman email kita. Biarkan dia download. Nah ini gambarnya aja nih udah 2,2 MB. Ini baru 1 gambar. Nah itu alasannya kenapa kita butuh space minimal 1 GB supaya bisa gambarnya banyak, gitu kan? Oke. Ya, ini sekarang baru select. Saya pilih gambar yang sudah di-download tadi di bagian download. Lihat aja langsung. Oke, nanti dia akan upload dulu. Ingat upload itu biasanya lebih lama daripada download. Ya, perlu kesabaran di sini sambil menunggu. Nanti di sini kita harus isi alt text-nya ya. Jadi alt text ini biasa kita isi dengan kata-kata kunci yang berkaitan dengan produk kita. Misal di sini saya alt text-nya saya buat aja UMKM karena nanti kaitannya sama UMKM. Ya, lebih sempurna upload karena dia
Jadi ada kendala jaringan, kemudian putus-putus. Oke, kayaknya pasang dulu. Terus dulu. Oke, gambar sederhana. Oke, saya tambahkan yang dulu itu ya. Select. Jadi nanti di sebelah kanan ini, misalnya kita tambahkan gambar, gambarnya boleh apa aja. Kemudian nanti kita bisa tinggal di sebelah kiri ya, sebelah kiri gambar, sebelah kanan mau ada teks. Tinggal diklik di sini, kemudian tambahkan aja teksnya mau apa. Oke, nanti tinggal diklik teksnya apa. Saya copy paste aja ya supaya cepat aja. Kemudian di sini kalau kita mau tambahkan yang lain gimana? Ternyata setelah kita edit gini ada yang kurang judulnya. Ini tambahkan aja heading. Ya, headingnya mau taruh mana? Bisa ditaruh di sini atau bisa juga ditaruh di atasnya. Nanti tinggal diatur aja dia posisinya mau di mana. Ya, jadi misalnya kita mau tambahkan nih di sini kan, nanti tinggal di drag aja. Ini bisa di drag ke atas. Nah, pokoknya di create aja dulu, nanti tinggal di drag aja. Jadi ya modelnya drag and drop aja ya. Jadi ini tinggal di drag mau ke bawah, mau ke kanan, ke atas gitu. Jadi tinggal dikasih ini judulnya misalnya podcast. Apakah cuma sampai di situ? Nah, ini nanti bisa juga kita kasih animate gitu ya, atau misalnya nanti kasih tombol dulu deh. Misalnya saya mau kasih tombol di sini, kasih button hubungi kami misalnya. Kan ya. Ini warnanya bisa diganti nggak warnanya? Ada yang nggak suka warna pink mungkin, nah, ini bisa diganti. Ini warnanya nggak harus ini. Kemudian ini untuk perataan ya, bisa kita buat di tengah, bisa di kanan, bisa di kiri, ya, bisa buat di tengah aja. Kemudian teksnya bisa saya ganti, klik di sini, langsung ganti di bagian sini. Hubungi kami. Jadi ini nanti mau apa yang mau dikerjakan, ya, mau apa misalnya saya mau. Kalau di ini diklik tombolnya, dia akan bekerja, buka HTTPS misalnya wa.me, oke, miring, plus 62. Saya langsung saya arahkan ke nomor telepon saya misalnya. Oke, ya. Nah, udah, ini kan udah ya. Ini kalau diupdate. Nah, nanti kita lihat nih perubahannya. Yang udah kita buat ini tadi, kita lihat dia ada berubah enggak? Harusnya di bagian sini ya tadi ya, ini hitam. Udah, ini dia. Jadi segampang itu untuk memasukkan. Jadi nanti tinggal berkreasi aja, mau bentuknya gimana, 1 kolom, 2 kolom, atau 3 kolom, gitu ya. Oke, jadi gitu juga kalau misalnya elemen-elemennya ada apa aja, kita nanya gitu. Elemennya nanti kita bisa pakai intersection. Ini adalah section di dalam section. Jadi di sini misalnya kita mau buat bagi lagi, kita split, kita bisa pakai ini. Kemudian ini tombol, kemudian ini video bisa dalam bentuk video yang munculnya. Kemudian di fader ini pemisah. Misalnya saya tambahkan di sini, saya tambahkan garis, gitu kan? Ini ada garis nih.
Kemudian garisnya nggak saya buat 100%, saya buatnya 30% aja. 30. Kemudian dia solid. Nah, warnanya gimana? Untuk warnanya kita bisa di bagian style ini. Style ini untuk mengatur warna. Oke, kemudian ya, ini dia, ini. Warnanya sekarang udah putih. Kemudian weight-nya ini untuk ketebalannya. Buat tebalnya berapa? Oke. Kemudian ini saya kurangin dikit lagi ya, biar nampaknya minimalis. Nah, ini. Oke. Sekarang apalagi yang bisa kita buat? Bisa yang about us ini saya mau kasih nih, mau kasih efek sedikit, motion effect. Jadi misalnya di sini ya motion effect-nya apa? Ada animation ketika masuk, sama seperti kayak mirip-mirip seperti di PowerPoint. Jadi ketika dia masuk, kita kasih efek apa gitu. Jadi misalnya di sini pakai fade in, kayak gitu efeknya. Kalau nggak kelihatan, coba pakainya yang bounce in, ya. Jadi dia muncul tuh. Jadi dia langsung preview slide. Slide-nya misalnya dari kiri, slide in left. Nah, gitu. Jadi nanti muncul, ini juga saya buat advance, kemudian motion effect-nya dipilih aja, sama slide misalnya. Kemudian yang si gambar, juga bisa. Jadi dia semua bisa diatur di sini. Di bagian dia ada di 3 bagian, ada konten, ada style, ada advance. Jadi style tadi untuk ngatur tampilan, lebih kepada tampilannya. Ya, bordernya misalnya border tipenya kita mau buat yang dia kotak-kotak atau putus gitu ya. Kemudian opacity-nya mau dibuat lebih transparan, nah nanti bisa kalau 100% satu itu kayak gini. Oke, border tipe ya. Kemudian kita bisa atur juga misalnya kalau ada di sini kesorot dia nanti jadi gimana gitu. Itu bisa di bagian hover. Jadi bagian hover ini nanti kita hover animation-nya kita bisa buat misalnya dia nge-shrink. Ya, jadi ngecil ya. Shrink. Kemudian bisa juga ke bounce. Kalau kita sorot ada di sini, itu dulu besar. Itu efek untuk hover. Ya, hover animation. Ini saya buat aja yang stroke. Oke, biar kelihatan. Kemudian yang ini, yang teks juga sama, seperti headline tadi. Ini bisa kita edit. Ya, ini kita bisa edit. Advance. Nah, kita mau kasih efek. Efeknya apa? Misalnya zoom in. Ya, kemudian tombol juga gitu. Nah, kalau mau dikasih efek, efek. Sorry, ini bisa efek. Ini pakai yang meja ke bagian style. Ya hovernya aja. Jadi kalau dia hover, warnanya misalnya, warnanya mau kita ganti colornya. Kalau dia hover warnanya hijau. Hijau. Oke. Oke. Jadi kalau ada yang melewati dia, warnanya berubah nih dari pink ke hijau, gitu ya. Ini saya update. Oke, sudah jam 3 kurang 5 ternyata Pak Eko. Waktunya memang agak mepet ya karena kurang panjang juga sebenarnya. Tapi ini kita sifatnya lebih kepada pengenalan memang. Jadi karena nggak semua orang kadang ngerti basicnya seperti apa. Tapi kalau dia udah mulai, biasanya yang suka ngulik ini gampang kok pelajarannya lebih gampang. Jadi nggak ada scripting di sini, nggak usah mumet mikiri listing program gitu ya, nggak perlu jadi seorang programmer untuk bisa buat sekedar seperti ini. Yang penting tahu taste desainnya seperti apa, kemudian linknya nanti gimana gitu. Oke ya, nanti ada pertanyaan? Kalau untuk ada pertanyaan, oke. Kalau kita buka sesi tanya lah ya Pak Eko ya. Mungkin sekitar 5-10 menit. Oke, silakan. Assalamualaikum Bang, sebelumnya Bang. Selamat
Siang Bang, Siang, Waalaikumsalam. Bang. Iya, Bang. Ini Bang. saya kan mau mengenai terusan pertanyaan saya yang tadi, Bang. Landing page itu biasanya kan di FB kan biasa itu kan, Bang. Iklan-iklan itu dia menggunakan landing page kan gitu. Nah, ketika ada konsumen membelinya, dia itu langsung beli dan umumnya COD gitu. Dan dia nggak ada pakai aplikasi gitu, Bang. Dia nggak ada di-link-kannya ke Tokopedia atau Shopee gitu. Itu maksudnya dia pakai aplikasi kayak mana atau ada fitur-fitur yang lain gitu, Bang, dari landing page-nya gitu, Bang? Kalau dari jadi bisnis Abang apa Bang? Sorry kalau boleh tahu. Kita Berkah Farm, Bang. Enggak, maksudnya dari yang biasa umumnya saya lihat-lihat di Facebook gitu kan. Oke. Jadi kalau misalnya yang bentuk bisnisnya kayak model COD seperti itu, memang sih sebenarnya landing page ini masuk. Karena kita di sini nggak perlu pakai tambahan fitur untuk pembayaran gitu kan. Jadi tinggal opsinya nanti tinggal dikirim. Gitu. Jadi masukkan ke kurir, kemudian bisa juga dilinkkan ke akun Gojek atau GoPay gitu kan Bang. Itu sih Bang. Cuman kalau misalnya efektifnya lebih efektif mana? Sebenarnya kalau ini sekarang tergantung kebutuhan bisnisnya sih. Karena sekarang juga kayak di Instagram itu juga kan udah ada fitur untuk order by Gojek gitu kan. Selama Abang udah setel bisa diorder karena pakai Instagram bisnis ya. Pakai Instagram bisnis bisa langsung diorder di situ. Jadi kalau landing page ini memang utamanya peruntukannya adalah kita mengarahkan iklan tuh ke sini supaya nanti kalau ada yang tertarik itu langsung order dari sini. Nah nanti cara pembayaran segala macam nanti kan tinggal didiskusikan aja via WA. Biasanya orang kalau misalnya udah ada websitenya itu akan lebih percaya dibandingkan kalau cuman dari WA aja tanpa ada arahan dari mana gitu ya, dari direct langsung dari Instagram ke WA gitu kurang biasanya. Tapi kalau ini kan udah jelas, apalagi kalau alamat toko kita udah jelas biasanya lebih percaya sih Bang. Gitu sih. Oh gitu ya Bang. Baik Bang. Oke, yang lain ada yang ditanyakan? Ada? Oke, kalau nggak ada, mungkin closingnya Pak Eko nggak ada? Oh udah sih. Oke, jadi untuk yang ini, jadi dalam waktu dekat kita ini sebagai informasi aja. Jadi dalam waktu dekat kita mungkin akan ada kelas juga untuk pembuatan landing page secara intens ya. Kalau ini sebenarnya memang 2 jam ini masih pengenalan aja. Karena biasanya sesi kita itu bisa sampai 10 kali pertemuan untuk buat website ya menggunakan WordPress. Jadi semua tips yang di situ, tips SEO-nya juga masuk nanti di situ. Gitu. Jadi nanti akan dibahas. Jadi kalau misalnya tertarik, nanti kita akan kirimkan linknya. Nanti siapa yang tertarik bisa list di situ, bisa daftar di situ. Gitu ya. Mungkin dari saya cukup segini dulu karena berhubung jam 3 juga sudah ada janji kelas juga. Terima kasih untuk partisipasinya dan mohon maaf kalau mungkin ada kekurangan di sana sini. Oke, nanti mudah-mudahan bisa bertemu di lain waktu. Dan kalau misalnya ada yang tanyakan lebih lanjut, nanti bisa kontak ke WA pribadi saya. Nanti ada di grup juga ya, saya ada di grup, nanti bisa ditanyakan di situ. Ya, ada yang ditanyakan seputar bisnis mungkin atau seputar digital marketing, nanti silakan aja di situ. Oke, dari saya mungkin segini aja. Terima kasih untuk partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Mana